Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-halimil azizil jabbar, al-alimi bima fid dhamairi wa khasiyal asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'min tatawala kal amtar, wa ashkuruhu syukran ibadihil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafiyal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain madamal laili wan nahar. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah wantahu amma harrama alaikum minal khataaya wal awzar waf'alul khairati qabla ad-dayqi wal 'isar. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Adalah menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua di kesempatan siang hari ini khususnya untuk senantiasa kita memperbaharui kembali akan makna dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang oleh karena anugerah dan kenikmatan ini jualah di kesempatan siang hari ini kita bisa datang ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam kerangka kita menyempurnakan amal ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Tentu kita punya harapan yang sama, kita punya pinta yang sama, kita punya munajat yang sama, bahwa apa yang kita lakukan di kesempatan siang hari ini khususnya dan umumnya juga di waktu yang telah lalu di sepanjang perjalanan kehidupan kita keseluruhannya senantiasa mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisinya, dan kemudian mumpuni dan pantas untuk kemudian kita jadikan sebagai bekal kepulangan kita nanti tatkala kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan akhir hayat kehidupan kita pada posisi dan kondisi yang jadi harapan kita bersama, akhir hidup yang husnul khatimah. Berkumpulnya kita di masjid ini mudah-mudahan menjadi cikal bakal untuk kemudian berkumpul bersama kembali nanti kita, tentu juga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, berkumpul bersama nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga juga tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita seluruh umat dan pengikutnya yang masih taat dan turut mengikuti ajaran dan sunatnya hingga yaumil qiyamah. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Al-fakir tentu punya kewajiban untuk kita semua untuk senantiasa kita saling nasihat dan menasehati, untuk senantiasa kita saling mengingatkan, tentu dalam kerangka kebenaran dan kesabaran, yang salah satunya adalah mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam arti dan makna iman dan takwa yang sesungguhnya, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kegigihan kita jalankan, kita tunaikan, kita laksanakan apapun bentuk aktivitas kehidupan
Ya memang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita melakukannya, seraya pada saat yang bersamaan pun dengan penuh kegigihan dan kesungguhan pula kita jauhkan dan kita tinggalkan bentuk-bentuk aktivitas kehidupan ya memang Allah dan Rasulnya cegah ataupun larang dari kita melakukannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, tema kecil khutbah kita di kesempatan siang hari adalah tentang 4 faktor yang menjadikan dan atau merubah dosa-dosa kecil yang mungkin pernah kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kemudian berubah menjadi dosa yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 31, sebagaimana yang khatib sitir di mukaddimah khutbah tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu, jika kalian meninggalkan, jika kalian semua meninggalkan kabair, dosa-dosa yang besar, matun hauna, di antara dosa-dosa, di antara perbuatan-perbuatan yang terlarang, anhu, dari kalian melakukannya, nukafir, maka sungguh kata Allah, kami akan menghapus, kami akan menghilangkan. Nukafir satu bentuk isim tafdil yang berarti ada penguat penajaman makna, bahwa benar dan pasti, sungguh Allah pasti akan menghapus, menghilangkan kita punya potensi dari dosa yang kecil, manakala antum sayyiatikum, kita meninggalkan segala kesalahan kita, wa nudkhilkum, lalu kemudian Allah akan memasukkan kita semua mudkhalan karima, ke tempat yang mulia. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Betapa bahwa kita sadar betul dalam kehidupan kita tentu sebagai orang yang berpotensi untuk senantiasa melakukan kesalahan. Sebagaimana satu ungkapan mengatakan al-insan mal khata' wan nisyan, bahwa setiap manusia termasuk kita di dalamnya punya potensi yang kuat untuk melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik itu dosa yang diperbuat dengan sengaja ataupun yang tidak diperbuat dengan tidak sengaja. Tetapi tentu yang harus kita garis bawahi adalah bahwa ketika kita tidak punya kemauan untuk menghindari untuk tidak berbuat dosa, yang bisa kita lakukan adalah mengikuti setiap perbuatan dosa yang kita lakukan dengan satu perbuatan kebaikan. Salah satunya adalah taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kemudian menjadi rambut selanjutnya adalah jangan sampai kemudian kita merasa bergelimang, merasa terkesima dengan perbuatan-perbuatan dosa kecil yang kita lakukan. Karena itu menjadi salah satu potensi akan berubah dalam pandangan Allah. Dosa kecil yang kita anggap sebagai dosa yang kecil ternyata sudah bernilai sebagai dosa yang besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya yang pertama adalah ketika kita melakukannya secara terus-menerus. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan berubah menjadi dosa yang besar. Bahkan dosa yang besar yang pernah dilakukan lalu tidak dilakukan lagi dengan taubatan nasuha, tentu peluangnya lebih besar untuk bisa diharapkan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga muncullah atau terangkatlah satu ungkapan yang berbunyi la saghira, tidak ada dosa yang kecil disebut sebagai dosa yang kecil ma'al istiqrar, ketika kemudian dosa yang kecil itu dilakukan secara terus-menerus. Wala kabirah, dan tidak juga disebut sebagai dosa besar itu dosa yang besar ma'al istighfar, manakala dosa yang besar itu diikuti oleh pembuatnya dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika kita meremehkan dosa kecil itu, akan berubah dosa yang kecil menjadi dosa besar manakala kita meremehkan dosa kecil itu. Selagi satu dosa dianggap besar oleh seorang hamba, dalam hal ini kita semua, maka dosa itu menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika manusia menganggap dosanya kecil dan remeh, maka berpotensi itu akan menjadi besar di hadapan Allah. Seorang hamba menganggap dosanya besar karena hatinya ingin menghindari dosa itu dan tidak suka kepadanya. Sebaliknya, saat dia meremehkan dosa, bisa jadi hatinya sedang condong dan kemudian merasa suka untuk melakukan dosa kecil tersebut, bahkan tidak akan pernah muncul rasa benci di hatinya terhadap perbuatan dosa kecil itu.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, yaro, ketika orang mukmin itu melihat dzunubahu, dia punya dosa, ka'annahu, dia menganggap, dia merasa, qad qa'idun tahta, sedang berada, dia duduk di bawah jabalin, gunung, yakhafu, di mana orang mukmin itu takut, ayyaqu'a alaihi, tertimpa dari reruntuhan gunung tersebut. Bapak dan jamaah yang sangat saya hormati, orang mukmin, dan hal ini tentu kita menjadi bagian di dalamnya, manakala kita mengakui dan mengatakan diri kita menjadi bagian pribadi yang beriman, adalah punya konsekuensi kita menganggap, merasa kalau kita melakukan dosa kecil, maka kita anggap dosa kecil kita itu ibarat gunung, di mana kita sedang berada duduk di bawah gunung itu, di mana kita takut akan tertimpa reruntuhan ketika gunung itu meletus misalnya, atau ketika gunung itu runtuh misalnya. Wa innal fajir, adapun sebaliknya orang yang senantiasa suka untuk berbuat durhaka, yaro, dia melihat dzunubahu, dia punya dosa yang kecil, kadzubabin marran ala anfihi, seperti lalat yang menempel di hidungnya, faqala bihi hakadha, dan kemudian dia akan mengatakan, mudah untuk saya mengusirnya. Jadi sekali lagi, orang mukmin insya Allah kita nganggap dosa kecil ibarat gunung, di mana kita takut gunung tersebut akan runtuh ketika kita berada duduk di bawahnya. Orang yang fajir yang sebaliknya adalah menganggap dosa kecil itu seperti lalat yang nempel di hidungnya, di mana dia mengakui dengan sombongnya, mengatakan, mudah untuk saya mengusir lalat yang ada di hidung saya dengan hanya menggunakan telunjuk tangan saya. Kemudian yang ketiga, akan berubah dosa kecil menjadi dosa yang besar manakala kita merasa senang dan membanggakan dosa itu. Dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar jika pelakunya merasa senang dengan dosa tersebut, bahkan membanggakannya. Misalnya seseorang yang setelah melakukan dosa kemudian dia mengatakan, menceritakan dosa perbuatannya itu kepada orang lain. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku diberi pemaafan kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan bahkan bangga dan senang dengan perbuatan dosanya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, berpotensinya berubah dosa kecil menjadi dosa besar adalah tatkala dosa kecil itu dilakukan oleh orang yang sudah mengetahui, oleh orang yang sudah punya ilmu. Hari ini kita harus mengatakan kita udah banyak punya ilmu, kita udah banyak mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang hak, mana yang batil. Maka manakala kita melakukan satu perbuatan walaupun dosa kecil, istilah kata secara fikih, tetapi kita menjadi bagian orang yang sudah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu sebagai bagian dari perbuatan dosa, maka sesungguhnya bagi kita yang melakukannya, dosa kecil sekejap mata berubah menjadi dosa besar. Makanya Allah katakan dalam salah satu firman-Nya, Allah sangat membenci terhadap seseorang yang dia mengatakan sesuatu tetapi dia melakukan sesuatu itu, termasuk ketika dia mengatakan atau mengetahui bahwa ini dilarang kemudian dia melakukan perbuatan terlarang itu. Bapak dan jamaah yang saya hormati, itulah 4 faktor, 4 perkara yang berpotensi sekali lagi berubahnya dosa kecil menjadi dosa yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini menjadikan atau memberikan hidayah kepada kita semua untuk apa yang bisa disampaikan dalam sekelumit khutbah ini menjadi satu barometer, pelita tersendiri agar kehidupan kita bisa terselamatkan. Jangan sampai kemudian sepanjang kita punya umur maka sepanjang itu pula kesalahan kita lakukan. Tentu kita berharap hidup kita adalah hidup yang bermakna di dunia, baik itu bermakna di dunia maupun bermanfaat di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jalallahu wa iyyakum minal mu'minin al-kamilin wa barik li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim jalila li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.